Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta PJJ penyusunan perencanaan pembelajaran yang saya hormati, setelah beberapa waktu yang lalu kita menelusuri materi-materi yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Yang pertama yaitu strategi literasi, kemudian materi berikutnya adalah konsep dasar, konsep dasar perencanaan pembelajaran. Kali ini kita akan memasuki materi pemetaan KIKD dan kemudian kita akan bersama-sama merumuskan indikator. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pembelajaran materi kita yaitu diharapkan nanti kita kalau sudah bisa memetakan KIKD sesuai dengan regulasi, kita nanti kemudian akan merumuskan indikator, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dasar hukumnya, lagi-lagi kita tidak bisa lepas dari Permendikbud, Dan dalam hal ini kita tambah dengan KMA 183 tahun 2019. Jadi Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, kemudian Permendikbud nomor 24 yang sudah diubah menjadi Permendikbud nomor 37. Nah, di situ ada revisi revisi KIKD di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Oleh karena itu nanti kita akan berkutat kepada Permendikbud tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa saya meyakini Bapak Ibu sudah sangat memahami mengenai perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam pertemuan berikutnya kita sifatnya akan menyegarkan kembali ingatan kita mengenai terminologi yang ada di dalam perencanaan pembelajaran, tentunya merujuk kepada regulasi-regulasi tersebut tadi. Oke, kita masuk mengenai SKL standar kompetensi lulusan. Tentu Bapak Ibu masih ingat hal itu termuat di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di situ disebutkan bahwa SKL itu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai di setiap jenjang pendidikan. Itu yang pertama SKL. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi inti, Yang kedua mengenai kompetensi inti. Kalau kita lihat di dalam Permendikbud nomor 24 sebelum ada revisi, di situ ada terminologi mengenai kompetensi inti. Di situ disebutkan kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi di situ ada penegasan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Lalu kalau kita lihat lebih jauh, di dalam kompetensi ini itu ada 4 rumusan, ada 4 rumusan. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah KI berapa? KI 1. KI 1 kompetensi inti yang terkait dengan sikap spiritual. Yang kemudian KI 2 kompetensi inti yang terkait dengan sikap sosial. Kemudian KI 3 pengetahuan, dan KI keempat adalah keterampilan. Kemudian berikutnya adalah kompetensi dasar. Di dalam Permendikbud tersebut juga disinggung, dijelaskan mengenai terminologi kompetensi dasar, yaitu KD itu berisi kemampuan dan muatan
pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Berisi apa tadi Bapak Ibu? Kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti. Kemudian KD ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Berikutnya istilah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK merupakan penanda. Indikator itu kan artinya penanda. Merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi perubahannya itu dapat diukur. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu ketika akan merumuskan IPK itu juga harus menggunakan kata kerja operasional yang terukur, yang bisa diukur atau measurable. Bahasa Inggrisnya itu measurable. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional ya. Dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi ada kata kunci di sini menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam satu indikator itu pasti ada dua komponen. Yang pertama adalah kompetensi, kemudian yang kedua adalah materi. Kalau kita lihat nanti di dalam indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada satu kompetensi dan satu materi. Kompetensi ditunjukkan dengan kata kerja operasional, kemudian disambung dengan materi. Itu rumusan IPK. Sebetulnya kita juga bisa melihat di dalam KD. Di dalam KD itu juga ada mengandung satu kompetensi dan materi. Ada kata kerja yang menunjukkan bahwa itu merupakan kompetensi. Kemudian apa fungsi indikator Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran, kemudian merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar, kemudian untuk mengembangkan bahan ajar. Itu fungsi indikator pencapaian kompetensi. Kalau kita sudah menyusun, maka kita dapat mengembangkan bahan ajar, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran, dan merancang serta melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian istilah IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu setidaknya ada minimal satu. Kalau dikembangkan bisa menjadi 3. Yang pertama adalah indikator kunci. Indikator kunci. Indikator kunci itu ya indikator pokok yang langsung terkait dengan KD. Kemudian yang kedua adalah indikator perantara atau jembatan, yaitu indikator yang digunakan untuk mencapai indikator kunci. Kemudian yang ketiga adalah indikator pengayaan. Kapan indikator pengayaan itu bisa dirumuskan? Manakala indikator kunci sudah tercapai. Itu adalah jenis-jenis indikator. Maka Bapak Ibu, supaya KD dapat tercapai ketika kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kita harus memperhatikan apa yang disebut dengan UKRK. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih ingat UKRK. U-nya itu apa Bapak Ibu? Urgensi ya. U-nya adalah urgensi. Artinya apa? Penting dan harus dikuasai peserta didik. Urgensi, penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah keterpakaian. Memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian R-nya relevansi. Hal ini diperlukan, rumusan indikator itu diperlukan karena ada hubungannya untuk mempelajari atau mendalami kompetensi dan atau
konsep yang lain, konsep mapel yang lain. Ada relevansinya dengan kompetensi atau konsep materi pelajaran yang lain. Jadi ketika kita merumuskan IPK, kita harus melihat relevansinya dengan materi yang lain atau melihat relevansinya dengan kompetensi yang lain. Kemudian yang keempat adalah kontinuitas. OKRK. Yang keempat adalah kontinuitas, yang berarti ketersinambungan, pendalaman dan atau perluasan dari kompetensi. Ketika kita merumuskan IPK, kita harus memperhatikan OKRK. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tips untuk merumuskan IPK itu sudah saya tampilkan di dalam hantayang. Nanti bisa Bapak Ibu dalami ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah biasa membuat. Ini adalah contoh ya, contoh tahap-tahap membuat IPK. Contoh tahap membuat IPK. Perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu, bahwa gurulah yang mengetahui cakupan sebuah KD. Gurulah yang memahami bagaimana KD itu dapat tercapai. Oleh karena itu, guru pula yang mengetahui keluasan IPK. Bukan saya, bukan dosen, tetapi guru yang tahu mengenai keluasan cakupan sebuah IPK dalam rangka untuk mencapai KD. Oleh karena itu Bapak Ibu, bisa jadi untuk menyusun IPK bisa ada perbedaan antara guru yang satu dengan guru yang lain dalam mapel yang sama, dalam materi pelajaran yang sama. Karena apa? Ya, karena tadi Bapak Ibu ketika menyusun indikator atau IPK atau merumuskan IPK perlu memperhatikan apa? Kondisi siswa. Ya, perlu memperhatikan kondisi siswa. Tentu beda antara siswa yang ada di kota besar dengan di daerah yang terpencil. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ketika menyusun IPK biasanya kan ada MG, MP, ya, musyawarah guru mata pelajaran. Di dalam satu mata pelajaran ada berapa guru dikumpulkan di suatu daerah kemudian merumuskan IPK. Jadi supaya di dalam satu daerah itu terjadi kesamaan atau mungkin penyamaan persepsi, perlu ada musyawarah untuk merumuskan IPK. Boleh enggak? Kalau misalnya guru secara mandiri akan merumuskan, boleh, silakan, itu kebijakan masing-masing satuan pendidikan. Asal nanti ketika pada saat tes itu ya bisa menjawab soal. Karena apa Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu menyusun IPK, maka dari IPK itu bisa diambil, bisa dijadikan sebagai indikator soal. Oke. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, gurulah yang mengetahui keluasan atau cakupan materi atau indikator dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Nah, di dalam bahan tayang sudah saya sampaikan, itu sekedar contoh. Bisa jadi berbeda dengan yang Bapak Ibu buat. Bisa jadi IPK yang sudah Bapak Ibu buat itu lebih luas dari yang saya contohkan. Silahkan, itu sekedar contoh saja. Untuk menyusun IPK, gunakan kata kerja operasional. Bagaimana kata kerja operasional itu didapat? Bapak Ibu bisa gunakan taksonomi Bloom. Ya, ada KKO untuk sikap, KKO untuk pengetahuan, dan KKO untuk keterampilan. Nah, silakan Bapak Ibu merujuk ke taksonomi itu, dan bisa jadi tidak ditemukan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu hanya sekedar membantu saja. Jadi daftar kata kerja operasional yang ada di dalam taksonomi Bloom itu merupakan kata kerja yang tujuannya membantu Bapak Ibu untuk merumuskan. Maka di dalam
Kalau kita lihat di dalam KMA 183 itu, di situ ada kata kerja operasional yang di dalam taksonomi belum itu tidak ada, tetapi itu merupakan bentuk keterampilan. Contoh kata menyajikan itu di dalam rumusan itu tidak ada. Maka carilah kata kerja operasional yang kira-kira mencerminkan entah itu sikap, entah itu pengetahuan, entah itu keterampilan sesuai dengan tingkatannya. Jadi kata kerja yang ada di dalam taksonomi Bloom itu hanya panduan. Baik Bapak Ibu, untuk membuat IPK nanti ambil KIKD, kemudian baru dirumuskan. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam bahan tarian. Yang pertama, referensinya ya adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk lembar kerja juga nanti Bapak Ibu diminta membuat pemetaan KIKD, kemudian merumuskan indikator. Saya kira itu Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya pengantar pembelajaran ini dan sukses selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.